Baik, saudara pendengar, kembali bersama kita di Authentic Minangkabau di Patang Kiniko, di mana kita mangke tema adat nan ampek di ranah Minang. Tadi kita lah membicarakan sana berasonan adat itu adalah aturan ya, aturan. Kemudian di aturan ko ada aturan nan lah dari dulunya disebut jo adat sabana adat. Ko nan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ko mungkin kita sudah diterangkan tadi, tapi kita akan perjelaskan seketek lagi. Yeah. Ketek lagi ko Pak. Yeah. Kita kembali jo apa kita? Pak Buya, kalau ambo biasa membawanya Pak Jal. Yeah. Atau tapi trennya Buya ya. Buya KZ. Pak, kita lah dibicarakan tadi. Adat nan sabana adat itu. Yeah. Adat pisau melukoi, adat air membasahi, adat gunung bakabuik itu ya. Kemudian aplikasinya tadilah dibicarakan doh. Yeah. Tapi mungkin masih harus kita kentalkan lagi gitu Pak. Betul. Kita Pak arek kita kunci lagi. Yeah. Sebab ada pula adat kon kadang-kadang nan dibantu atau hasil kesepakatan. Yeah. Misalnya dalam satu nagari, sabik adat selingkah nagari kah, mungkin kita kakak sampai ke situ beko ya Pak ya. Yeah, betul. Seketik lagi untuk adat sebenar adat ko Pak. Iya. Terima kasih. Terbilang tanti di tangan terima dua batan itu dua. Diulang sama ulang lain untuk menipu nanti bacaku. Tadi awak lambi bicarakan tentang adat sabana adat. Itu adalah adat, itu kan aturan. Jadi aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang dikatakan dengan adat nan sabana adat. Jadi apa saja yang Allah laksanakan yang dianjurkan oleh ajaran agama itu kita tidak bisa meninggalkannya karena aturan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan adat nan sabana adat, itu nan babuhu mati. Nah, kemudian baru untuk adat berikutnya baru kita berbicara dengan masalah adat nan bisa babu senta. Berarti ada nabu mati, ada babu senta. Tapi kalau seandainya adat nan sabana adat itu adalah merupakan sunatullah Subhanahu wa taala, itu yang tidak bisa kita rubah-rubah. Karena itu sudah menunjukkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang sudah dijelaskan melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang dikatakan dengan adat nan sabana adat. Kok ada udah nama rubah kok apa? Ya, kalau seandainya ada orang yang merubah adat nan sabana adat berarti dia menentang daripada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada tadi kan aturan. Jadi adat nan sabana adat itu aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dirubah. Kenapa demikian? Karena salat tadi karena orang hakikatnya sebelum kita masuk kepada adat yang kedua itu adat yang diadatkan itu. Jadi intisari daripada orang Minangkabau itu yang pertama sekali dia orang Minang itu kan wajib beragama Islam. Iya. Kalau dia keluar dari Islam, syarat sandi kita pula. Jadi kalau seandainya dia Minang tak Islam, Iya. Jadi kalau dia keluar dari Minang, keluar dari Islam, dia tidak masuk orang Minangkabau lagi. Nah, itu walaupun yang sebenarnya keturunan Minangkabau. Iya betul, walaupun keturunan Minangkabau. Karena orang Minangkabau itu kalau ada orang bertanya, siapa kan dikatakan orang Minang itu? Jadi orang Minang itu adalah orang yang lahir dari perut orang Minang. Itu. Jadi yang lahir dari perut orang Minang itu yang dikatakan orang Minang. Orang Minangkabau kan. Nah, jadi dengan arti kata orang Minangkabau itu wajib dia harus beragama Islam. Kalau dia keluar dari agama Islam, dia tidak orang Minang lagi. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, dia itu adalah dilarang kawin sasuku. Kalau ingin perjelas nanti jelaskan kenapa dilarang kan? Itu yang bukan, itu masuk yang kedua nanti kan. Sekarang kita masih ada yang katakan adat sabana adat kan. Itu baru yang pertama, itu yang dikatakan dengan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Itu yang sabana adat nan sabana adat. Kode berlaku di seluruh Minangkabau. Ya seluruh, bukan orang Minangkabau saja. Kalau itu memang orang Minangkabau juga jelas, tetapi orang luar Minangkabau juga dia ketahui dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di mana saja dia berada di persada bumi ini, dia mengaku beragama Islam. Setelah dia meyakini asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia wajib mengikuti aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan adat sabana adat dan babu mati. Tadi menarik sekali Pak. Adat sabana adat babu mati, ndak lekang dipaneh, ndak lapuk di hujan. Tapi ada nama babu senta. Mungkin apa perbandingan Pak? Betul. Jadi
yang masuk adat yang Babosenta kedua, ini ya? itu masuk yang kedua. Yang dikatakan dengan adat nan diadatkan. Adat nan Diadatkan. Apakah yang dikatakan dengan adat yang diadatkan yang kedua ini? Adat yang diadatkan itu adalah satu ketentuan adat yang disepakati, yang diciptakan oleh pembuat adat itu sendiri, itu Datuk Perpatian dan Sebatang dengan Datuk Katumanggungan. Itulah yang membuat adat dulu. Dua orang ini yang membuat adat. Jadi inilah membuat dulu. Jadi yang mengatur aturan, karena adat yang diadatkan ini juga dikatakan dengan aturan. Apa saja yang diaturnya? Ada urusan masalah saku, ada urusan pusako, ada sistem kekerabatan, ada sistem matrinial, ada berhubungan dengan adat bahasa ini, syarat untuk Allah, syarat mengatur adat memakai alam takama jadi guru. Itu adalah adat ini dibuat oleh nenek moyang kita yang bernama Datuk Katumanggungan dengan Datuk Perpatian dan Sebatang. Termasuk ada aliran Koto Piliang Budi Caniago. Itu yang dia bikin. Jadi Datuk Perpatian dan Sebatang dia membuat kelarasan Budi Caniago. Kemudian Datuk Katumanggungan dia membuat kelarasan Koto Piliang. Berbeda. Berbeda kan? Berbeda aja ya daripada keturunannya ini. Tapi nan beliau buat nama dua kok termasuk ada adat nan diadatkan. Adat yang diadatkan. Jadi kalau di dulunya yang pertama sekali kan adatnya cuma kan suku ini dua dulu. Yang pertama sekali Koto Piliang, yang kedua Budi Caniago. Baru dibagi dia 4. Suku Koto, suku Piliang, suku Budi, suku Caniago. Jadi 4 itulah yang berkembang sampai saat sekarang. Jadi mungkin puluhan banyaknya, setiap negara berbeda-beda itu. Adat yang itu adalah pecahan dari adat yang ampe dan dibuat suku yang ampe yang dibuat oleh Datuk Perpatian dan Sebatang dengan Datuk Katumanggungan tadi. Jadi dua kelarasan yang dia bikin enggak pada disampaikan bahwa itu berbeda. Pertama sekali Koto Piliang, yang kedua adalah Budi Caniago. Koto Piliang itu kalau rumahnya itu Bajanjang naik Batanggo turun. Kalau Mbak Wit ingin tahu, lihat ke belakang Istana Pegaduyung, ada rumah Gadang Duo. Pertama sekali data itu Budi Caniago, yang satu kali adalah berjenjang. Itu adalah disebut dengan Koto Piliang. Koto Piliang, Bajanjang naik Batanggo turun. Kalau seandainya sistem pemerintahannya, Koto Piliang itu top down. Top down kan, dari atas ke bawah. Sementara Budi Caniago adalah unsur musyawarah. Bagaimana dengan Istana Pegaduyung? Karena ada hubungan dengan Istana Pegaduyung, itu memakai dua kelarasan, Budi Caniago dan Koto Piliang. Pisang sekali hutan, pisang tambah tu nambah gata sama digulai keduanya. Budi Caniago yang bukan Koto Piliangnya, antah samu dipakai keduanya. Itu Istana Pegaduyung. Jadi adil ya Pak? Ya adil, karena itu adalah merupakan duplikat dari alat pemersatu orang Minangkabau. Itu suku tadi ya? Iya, suku kalau disabik termasuk sako. Iya, kemudian sako, ada pusako. Ada pusako. Iya. Aku terkenal kok Pak. Iya. Pernah lo tentang yang kan? Iya. Ada sako, pusako. Iya. Kalau awak melegakan gala Pak? Iya betul. Kan tadi suku kan. Betul. Kalau nan laki-laki kalau tidak salah kok diambil kok. Iya betul. Kok namanya kok salah nama ketik kata kan. Betul. Salah tolong tunjukkan. Iya. Jadi kalau nan suku. Iya. Kemudian gala. Gala turun ke manakan. Iya. Tapi ada gala-gala wak kok nan di agiah-agiah di kaurang gitu tuh Pak. Iya betul. Ada misalnya kalau menurut awak nan bodoh-bodoh baal aku misalnya kemanakan awak, dia gala itu kan dari keturunan ini juga. Kadang dia tidak orang Minang doh. Gitu. Seperti yang di Istana. Melegakan gala di Istana. Melewa-lewakan. Sebab kan apakah memang gala aku kan hak gitu. Betul. Gitu. Itu dia gagah kau. Iya betul. Lain tidak marah-marah menyalahi ya Wak. Yo aturan tadi kan ada aturan kok. Iya, dia tidak membuang lama ke orang ya. Iya betul. Kenapa Pak Dalihan? Terima kasih Pak Wit. Ini memang banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi kita generasi muda kan. Iya. Di Istana itu kan sudah ada 11 yang dikasih gelar kan. Tapi mungkin selama kau belum bisa membedakan. Pertama sekali membedakan dulu masalah sako. Sakoku adalah gala, pusaku adalah ratu. Nang sakoku dibagi dua. Nang pertama sekali sako, nang kedua sang sako. Nah, kalau sako itu adalah biri-biri atau bangka sama. Dan saya sama turun ke halaman. Itu kan dari nenek turun ke kawasan. patah sayuk
lembang baranti tiba di tanah batu dari ini turun ke mama dari mana kemenakan patah tumbuh hilang baganti dituju masalah pusako ajuhan sako. Nah itu nan dikatakan sako. Nah bagaimana nan awak gagi gala di Istana Pagariong itu adalah gala sang sako. Gala sang sako apa artinya? Gala sang sako itu kalau seandainya ada orang yang enggak, bukan Malako dong. Yang telah bajaso di Sumatera Barat. Bajaso di Ranah Minang. Sebagai penghargaan. Penghargaan. Jadi galanan dia gitu enggak ada nan datuk dah. Jadi enggak ada nan datuk. Gala pucuk awak. Dia gala pucuk dah. Enggak gala. Enggak. Nah itu gala. Enggak ada nan datuk surang lah aja dah. Dengan gala sang sako kok. Nah, apa bedanya? Kalau gala sako kok, ini turun menurun. Tapi kalau gala sang sako nan diagi di Istana Pagariong itu masih kucing abingeong. Apa artinya? Seandainya orang kau meninggal, enggak itu turun bayi ke anak, bayi ke kemenakan, enggak ada. Itu yang dikatakan nenggala sang sako. Ya mereka sudah ada pek gala. Meninggal bagian lo kan. Bagian lo kemenakan. Padahal nan bajaso tu enggak ada kemenakan dah. Itu kan begitu. Ya paham kita. Paham ya? Tapi mas yang kalau mau itu Pak, mas yang suku kok. Iya. Berarti punya tuh yang gala nan. Gala sako ada. Gala sako ada. Gala sako ada, iya, tumbuh karabi di batunya tu. Tumbuh batu di ruwenya. Siang nangkap batu kan, itu ada jalur dari atas sampai ke bawah. Itu yang memegang itu gala sako. Bukan sang sako, itu gala sako. Ya, kok dalam konteks adat antara adat tadi. Betul, adat yang diadatkan. Adat kan adat yang diadatkan. Kita masuk adat teradat ya. Dulu. Berarti adat yang diadatkan. Dulu beko tu. Ya, dulu tu. Ya. Baik Pak, di adat antara adat yang diadatkan. Ya. Adat diadatkan, adat kedua. Masalah sako, sang sako tadi. Ya. Kemudian kalau untuk adat suku dan taruh kapadusi kok Pak. Ya. Kok kan memang tak sado daerah kono punya betul, adalah. Betul, ya. Ada tuh adonan di Sabuian memang apakah memang iko suku kok? Ya. Dia turun kapadusi kan materialnya tadi. Iya. Kok memang bundo kandung berkuasa do adeknya do pusado tuh Pak. Iya. Do wari pusako lah do harato nyo Pak ako. Betul. Jadi adat yang diadatkan kok itu ada berapa buah yang masuk ke dalam ranah adat diadatkan. Pertama sekali masalah sako. Nang kedua masalah pusako. Nang ketiga masalah dilarang kawin sesuku. Nang keempat masalah matrinial. Nang kelima masalah adat pasan di syarat pasan di kitab Allah. Itu yang diatur oleh adat nan diadatkan. Siapa nama gue itu Datuk Perpatian dan Sabatang dengan Datuk Katumanggungan. Nah kemudian masalah harato, harato itu bagi dua Pak Wid. Pertama sekali disebut dengan harato pusako tinggi. Nang kedua disebut dengan harato pusako rendah atau harato pencarian. Nah kalau harato pusako tinggi itu dari mama turun kepada kemenakan, ndak boleh dijual dong. Kamu kok kedudukan dia saku tadi Iyo, atau ndak boleh dijual karena lah turun menurun semenjak dulu sampai kini itu harato kok kama apa iya kemenakan nang padusi. Badai kamakan padusi banyak karena padusi kok meninggal suaminya jualnya kamakan. Itulah Minangkabau. Itulah Minangkabau arifnya. Jualnya kamakan. Jangan untuk buat rumah lain, jangan buat lain lain. Tak boleh TV-nya aja dah. Untuk makan saja. Anak balimo, suami mati. Tapi kalau seandainya yang laki-laki meninggal suaminya, 5 ada ganti suatu kan? Ini akan melompek ke tempat lain. Mungkin dapat dan kayu dia daripada yang pertama kan? Jadi bisa dikecian bersyukurlah padusi. Betul bersyukurlah padusi di Minangkabau. Jadi harato kok ada terbagi dua, harato pesako tinggi itu tidak boleh dijual. Kalau sanita tapaso cuma hanya boleh digadaikan. Apabila terjadi 4 syarat. Pertama rumah gadang katirisan. Awak piti ndak ada untuk melok rumah. Nang kedua mungkin istilahnya gadi gadang ndak berlaki. Tak tahu dinya ada pek laki ndak ada biaya untuk biayanya.
Yang ketiga itu main sabu jua di rumah. Kalau zaman dulu bisa saja ndak ada untuk pembeli kain kapan nyatan. Di zaman dulu. Kalau kini kan yole kayu-kayu orang kan. Nang keempat itu membagi batang terendam. Amal kasihnya adu anak kemana awak nang bansai. Jangan kabat TV jaka bonda untuk makan supaya rangganya. Rupo utak cerdas. Inggo inyo dapat panggilan sekolah ke Madinah. Ke Mekah, ke Turki, tidak ada boleh dan disandokan sawah. Digadaikan, dijual tidak boleh. Tidak boleh, cuma boleh digadaikan. Tetapi nanti buat perjanjian dengan kemenakan yang pai sekolah. Apa binyolah karajo nanti lah dua hasil karajonya inyo ada dijapui ditabui balik. Baik itu bana orang Minangko. Jadi ndak ada orang Minangko nan bansai dak makan padusi dah. Bitunya ingin menyelamatkan si orang wanita. Itu sejalan dengan ajaran agama. Jadi siapa yang perlu diperhatikan ya Rasulullah? Setelah kita mempersoalkan ummuka ibu engkau. Siapa lagi? Ummuka ibu engkau. Siapa lagi? Ummuka ibu engkau. Yang keempat baru abuka, bapak engkau. Begitulah ajaran agama dengan adat Minangkabau. Itulah yang mengajarkan kita itu mempunyai rasa terhadap perempuan ini. Yang kedua baru harta pusaka rendah. Itu mata pencarian rangge awak. Baca pembagiannya sesuai dengan ilmu faraid, ilmu agama 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk perempuan. Tapi kalau seandainya laki-laki ini orang kaya, adiknya miskin, misalnya di kampung, dia sudah punya harta, dia serahkan kepada adiknya, itu lain persoalan. Itu tergantung kepada dua beradik yang laki-laki terhadap perempuan tadi. Tetapi pembagian tetap dengan ilmu faraid, ilmu agama. Jadi tidak ada yang bertentangan, Mbak Wid. Tidak ada yang bertentangan masalah harta. Tidak pernah bertentangan. Basandi kitabullah itu kan. Gitu Wid ya. Jadi kan kalaupun disampaikan tadi itu berarti tujuan materialnya aku melindungi seorang perempuan. Melindungi seorang perempuan. Seandainya suatu saat ini tuh bercerai, masih bisa atau suaminya meninggal, diasuh dengan harta yang ada, ditinggalkan dengan harta pusaka tadi. Jadi kita lah bicara tadi ada sako, ada pusako, gala sako, sang sako, kemudian ada pusako, harta pusako rendah, pusako tinggi. Betul. Kemudian materialnya lah sudah kita bahas tadi Kemudian kita menarik ke indak boleh kawin sesuku kan itu. Betul Ambo tangkok tadi kan? Perbentaan. Nah, kalau kita cari gini, Pak. Apakah anak-anak muda kita kini kadang-kadang tak tahu nyong asuku nyong kan? Betul. Kadang kok lah basobok, kadang iya kok basobok ini di kampung kan? Tetangga atau kawan sapamenan waktu kecil tahu nyong barangkali kok anak sianu tuh suku. Betul. Tapi kok sama-sama basobok ini di tanah di nagari orang kan? Betul. Kok tak jadi Pak? Jadi itu makanya sebelum kita membicarakan kok terjadi, itu makanya di dalam adat ini kenapa kita dilarang dengan kawin sesuku, padahal ajaran agama membolehkan. Nah, bagi contoh ke Bawit. Apakah kau tidak batulaan agama gitu? Jadi menurut ajaran agama, jadi kawin sesuku itu disebut dengan mubah. Atau majas. Artinya boleh dan boleh kalau dilaksanakan tidak berdosa dan tidak laksanakan tidak berdosa. Nah, itu kan itu yang dikatakan majas. Itu majas kan atau mubah. Tapi kalau diadat adat itu dilarang sepanjang adat. Kenapa? Kembali kepada aturan tadi. Kenapa dia dilarang untuk nikah kawin sesuku? Karena dia sudah badun sana. Kita ambil sebuah contoh. Misalnya kalau agi contoh lah Kak Mbak Wid atau Albert. Albert kebetulan dia punya abang. Abangnya itu punya istri cantik. Rupanya yang nggak cocok, cerai antara abangnya dengan istri tadi. Istrinya tadi cerai, bukan meninggal. Cerai. Cerai. Albert secara agama boleh nikah dengan istri abangnya, boleh. Secara agama nggak ada halangan. 13 yang boleh kan tidak ada halangan, boleh nikah. Tetapi maukah dia menikahi istri abangnya masih hidup? Enggak ya? Enggak. Kenapa tidak? Mati. Itulah.
raso, pareso, malu, sopan. Itulah yang adat. Itu kok kaji yang aku nak mulai kaji yang mana kan? Indah sadang hari sadang orang itu je Pak Wid. Ada punya abang, ada punya kakak. Kebetulan kakakku cari jo suaminya. Suaminya ganteng, gaji kadang. Ini ndak. Iya, wana yolo ini ndak meninggal. Ini cari. Kak le nak mau kawin jo. Laki kakak tadi. Kan ndak mau ndak. Secara Islam boleh, tetapi secara kita orang Minangkabau yang beradat punya malu, punya raso, punya pereso, itu kita tidak berani. Kecuali meninggal. Kecuali meninggal boleh. Itu pindah lapi istilahnya kan. Itu sudah banyak dilaksanakan. Kenapa pindah lapi dilaksanakan? Misalnya anak 3 anak ketek-ketek bro. Ini rencana misalnya kan. Itu kan awak anak 3, anaknya 3. Awak kakaknya meninggal kan? Nikah awak jadinya, walaupun dia tu gadi, inyo namu awak nak yolo kan? Boleh. Kan ini lah meninggal. Itu dengan tujuan menyelamatkan daripada anak tadi. Karena anak inyo anak awak. Itu. Balik kita Pak. Model tadi. Kadang-kadang kan Jawa kok mementingkan rasu. Betul. Lagi kok anak-anak muda kok cinta kayak. Cinta kok kalau lah cinta kapan? Betul. Tak dapat apa. Terjadi lainnya gitu Pak, misalnya yang kawin sesuku tadi. Betul. Apa tindakan kita dari adat gitu. Terima kasih Pak Wid. Jadi melantaikan sebelum boleh. Memintihkan sebelum anyi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wala tunkihu mar'atu wali hasabiha wali jamaliha wali maliha wali diniha. Nikailah seseorang itu dengan 4 syarat secara agama. Yang pertama sekali apa dikaji dulu? Wali hasabiha, keturunan. Tanya orang dulu di kampung asuku agama, sosok jeraminya itu sesuai dengan adat agama ini sudah nyampaikan. Jangan langsung nikah aja, langsung sama cewek soal kan? Ada percaya jangan kan ikut dek gaji kadang gua. Itu banyak terjadi, Bawit, apalagi di rantau sama-sama kuliah, sama-sama kena hati, tetapi tidak dikaji. Itu kan apakah jadi wali asabita itu keturunannya dia anak siapa? Dikaji ke belakangnya. Di mana tinggalnya, apa sukunya, itu yang perlunya dia ada suku. Kalau kan? Istilah Jawa bobot bebek. Tuh. Kenapa demikian? Kadang-kala setelah ke pulang kampung, rupanya kita satu rumah gadang, satu nenek. Mungkin saja waktu ketek merantau. Itu wali asabiah, keturunan dulu. Yang kedua wali maliha, wali jamaliha. Wali jamaliha itu yang kalau perempuan cari laki-laki yang gagah, boleh. Menurut agama. Laki-laki mencari perempuan itu wali jamalia itu yang cantik, boleh, tetapi tidak semua akan tercapai. Yang ketiga wali maliha. Wali maliha itu bagi perempuan mencari laki-laki itu yang punya pekerjaan. Tidak cukup ya cinta serwit. Angkat dimakan awak dah melekat kan? Kayak pabrik lutak. Itu jadi punya mata pencarian. Harus pegawai tidak. Yang penting dia punya mata pencarian. Tapi bagi laki-laki mencari perempuan bukan kerjanya dinilai, tetapi dia ada tampeknya, tampek tinggal. Tapi kau buat kalau nyematannya dah dua kan, bawa ke nikahnya. Kalau ada nama nilaukan. Itu nama nilau kan? Itu mana? Nangka ampe. Awak nama bawa laki-laki kan? Awak nama bawa laki-laki di Minangkau, di Minangkau kok berbeda. Karena awak kata pek padusi kan. Nah kemudian nangka ampe. Ndak ada nangka lengkap dan sempurna. Pasti. Keturunan orang bangsawan, orang adat, nangka 2 kayu, nangka 3 tampan puluh kan? Itu tidak kekal dan abadi. Maka ambillah wali diniha. Ndak akan cukui dan 3 kau dah nak ada cukui. Ada hitam tapi binti banyak. Ada anjak tapi nya pacemburu kan? Ada bini awaknya kan? Jadi itu makanya wali diniha ditutuilah dengan agama. Kalau agama memang rancak itu rancak orang sadar. Kalau lah agama bentengnya betul. Lah jalihnya kan jadi imam dia. Iya tuh. Tentunya Wak mencari junjungan itu adalah kan jadi imam awak. Bisa yang akan menjadi imam di awak. Baca romojinya, bawi kan balik dari sinan. Dulu mencari laki-laki lain sembahyang dak, ajaknya hari Jumat. Kalau seandainya okey ciknya dak Jumatnya ajan dipilih sudah selesai. Putuslah.
Oh, di Jumek di taman. Iya, tapi kalau news kecian, Dek, dan mungkin sekarang Dek, kini kok kan hari Jumat, abang kan ke masjid, abang harus pergi ke masjid, ya tuh. Nggak lama perasaan abang kalau tidak sembahyang tuh, tuh ambil lah tuh. Nah, itu jadi itu yang perlu negari. Jadi itu kan rahasia kan. Jadi ndak pasanya lah bang, dia sembahyang bang, ndak begitu. Jadi ada cara. Aja kencan aja. Iya betul. Kok manula iya, itu. Dan abang tidak cinta sama aku. Iya. Jadi menarik benar sebenarnya. Iya. Jadi itu masalah kan suku. Nah kemudian ada sedikit sekali. Kalau terjadi juga, kan udah diingatkan di agama tadi kan. Tadi juga mau terjadi juga aku awak inu juga pulang Syriah kegagangnya pulang Pinang kata buahnya barape orang pe suku di nagari dia barampe orang suku nagari dia kalau aturannya mau ada selengkah nagari kok dibuang sepanjang adat itulah yang dilaksanakan kita buang lah iya sepanjang adat kan itu kan tapi kok kan harus ya Pak itu jadi itu makanya agama sudah mendengarkan. Jangan capek-capek mana, carilah. Pakai cek tadi kok lantai sebelum buluh ya. Iya. Kalau lah terjadi apa aja lah. Betul. Kok lah jadi bubur nasi. Iya, nasi jadi bubur kan itu nawa hindari. Pak, lah panjang lebar ya. Dan kita lah banyak bicara tadi masalah adai nan sama adai. Dan adai itu adalah diadakan dua baru tuh awal. Dua mungkin nanti kan. Cadangan dua kok mungkin masih banyak kurang. Masih banyak kurangnya? Masih banyak. Iya masih banyak ya. Iya. Awak kupas mana? Iya. Kupas mana? Tapi dek wakatu kok Pak. Wakatu ya. Aku sabana ni ingin menyelesaikan benda kan. Ya mungkin secara pribadi juga. Iya betul. Atau sejarahnya dari masyarakat kita Pak. Iya. Jadi untuk kini kita garis bawah dulu. Adek tadi itu aturan, kemudian adekku nalah datangnya dari Allah, hukum alam, itu nan adek sebenarnya adek, aku berlaku ya Pak, tidak bisa lapak umpamuan tadi sembahyang awak nalimu waktu, tidak bisa lo subuh kok dijadian sampai tidak bisa lo nan solatnya siang tu dinamuan subuh, zuhur menjadi waktu subuh ya, itu kan lah ketentuannya. Kemudian kita lah bicara pula tadi masalah sako, masalah pusako, masalah harta pusako, pusako tinggi, pusako rendah. Mungkin aplikasi-aplikasinya bisa kita lihat di masyarakat. Saudara pendengar juga atau pemirsa kami di Minang Autentik kok dapat kita memahami. Kita dengan tema tadinya adalah adek dan ampek di ranah Minang. Tapi karena baalah namanya kok sari lama bapandakian namanya pemandakian dia pek kutu sadang talama kita antian dewa katu dek nana tibo. Ku jangko dek latibo kok Pak. Nama lagi latibo di bateh di balagi latibo di bateh. Balagi latibo di pulau ya. Bajalan tibo di bateh. Lah ungku jangko saja kok Pak. Konda kita bisa lebih banyak berbincang tapi adun sana pandangan tak perlu risau Pak sebab raba akan tibo kita bisa bersobok balik masih di Autentik Minangkabau bersama Buya kita akan bicarakan kembali di adat dan tempat. Saudara pendengar di mana saja berada di 102,5 Namandanga di Salingka 262 atau Namandanga di streaming kami dan di ranah perantauan atau juga nanado di perantauan di kampung halaman di perantauan nambah samo di Patanghari Kiniko. Kami lah menghadirkan mudah-mudahan saja sana iko dapat dolah manjawe tanyo-tanyo kita salamuko manganang-anangkan nanta lupa ko manjago-jagokan nanta kalau dan sampai beko jalan awak biasa orang lalu cepat dia orang mangaleh jadi sana pendengar untuk sekali kini ko kita cukupan sampai di siku mudah-mudahan nan sapinji nan sakanggam ko dapat di gunungan anak Pak nan satitik dapat kita lautan terima kasih untuk bersama sana Patanghari kini ko. Mohon maaf kami namanya lah baku cindan baku cika kita bercerita nama lidah tak betulang nama iyalah betul ko nata rambau kita ndak di buah namanya ya maraya mana bang ndak di batang dan patut kemudian lah kamu ko lah kan patut kamu
muko laku dian tadi, kami mohon maaf banyak-banyak. Ko Pak, sambah ka Pak Buya ka, ko ala talonsong namanya mbo Pak. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum ditutup Pak Buya, terlebih yang boleh menyampaikan ke umur di Seung Jagong Kudaran Tubuh Pinang, pengetahuan jauh sekali kan. Jadi itu di dalam penyampaian tadi kalau saat ini terdapat hal yang tidak berkenaan, itu ambojo mohon dimaafkan. Orang dusun jujuan Syria dibawa pencurian makan nasi nama. Kok kurang susunya Mbak Syria, kok kurang atau yang pagaran, ayo mau banyak. Yo, sama kita Pak. Nah, itu pula kok kabum sana pandangan sadonyo, tetaplah untuk mengikuti acara kita. Insya Allah setiap hari Raba'a kami akan hadir untuk mengupas tuntas daripada adat seni dan budaya bersama pemerhati adat budaya kita atau adat pemerhati adat seni budaya luar nantua Bapak kita Bapak Dr. Andes Kemarujaman MA Malinelo ya Pak. Terima kasih untuk kehadiran sore hari ini kami sudahi dengan wabillahi wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.